Salma dan Diva. Terima kasih atas waktunya siang ini. Sebenarnya kita mau bahas sedikit, Mbak. Eh, Pak Bayu sama Bu Salma ini Diva dari tim Dusen. Nanti Diva yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan tim JGE dan juga dia untuk upload manifest terus dan lain-lain. Jadi mungkin nanti ada banyak mohon bantuannya untuk dijawab. Nanti Diva akan ngasih beberapa pertanyaan ke tim JGE. Di sini aku sebagai jembatan aja supaya nextnya koordinasi dan secara teknisnya bisa dibahas lebih jelas di meeting kali ini gitu. Karena sebelumnya juga kita meeting-meeting sebelumnya fokusnya ke teknis IT ya dan juga API terus kayak upload manifest ke platform dan lain-lain. Jadi kita pengen coba teknis misal siapa menghubungi siapa dan lain-lain dan juga nanti dari Diva ada daftar pertanyaan. Mungkin dari Pak Bayu sama Bu Salma juga ada pertanyaan untuk tim Busen, boleh langsung kita diskusi aja di sini gitu. Ya jadi boleh Diva uh, langsung ditanya aja. Sebelumnya, sorry Bu Salma sebagai apa ya kalau boleh tahu ya Bu Salma? Oh baik, berarti sama-sama dari tim analis sama IT ya. Kalau nanti untuk operasional, kira-kira bisa dibantu untuk dijadwalin pertemuan juga ya nggak? Ya mungkin di meeting terpisah juga nggak apa-apa, boleh. Terima kasih Bu Salma. Diva boleh? Ya, Kak. Selamat siang semua. Makasih Kak Alif sebelumnya. Perkenalkan nama saya Dipa, admin dari Gurita. Bu Salma dan Pak Bayu, saya ada beberapa pertanyaan untuk alur operasional nanti. Eh, Menggunakan ini ya, platform JGE. Kemarin sebelumnya saya udah pernah coba untuk upload manifest di JGE, tapi belum bisa, belum terupload. Itu boleh dibantu dijelasin untuk alur uploadnya seperti apa atau ada informasi Bu Pak? Oh iya, boleh. Bu Salma di JGE baru ya? Apa baru masuk info ke kerja sama Busen? Oh, uh, ya soalnya kayaknya sebelumnya tuh saya bukan sama Bu Salma ya, sama Mas Radit gitu ya. Oh, berarti Bu Salma yang nge-cover bantuin nge-replace Mas Radit ya. Oh, oke. Oke, oke. Boleh lanjut nih, Pak. Oke, makasih Pak. Ini Bu Salma, udah ter-share belum ya share screen saya? Nah, ya ini sih Mbak, kalau mau upload itu sebelumnya kan di info di sini ya, upload.
Bener nggak ya, Mbak? Iya, Nah, waktu itu kita coba upload eh, bentar. Ya, ini coba saya upload ya, Mbak, Mas. Nah, kalau setiap di-upload, dia masih kayak gini sih, Mbak. ya itu data NPWP-nya nggak kebaca. Coba bisa Apa? lihat di Excel-nya nggak? Apa? Oh, bisa. Hmm, bisa dulu, Kak. Dia ada di Ini, NPWP pemberitahu. Oh, ini. Nomor invoice NPWP. tanggal. Itu nomor house-nya kosong. Iya, Mas. Ah, Eh, harusnya diisi ya? iya nomor house, tanggal house kan ini data CN kan jatuhnya. Ya, berarti kan ada nomor house dan tanggal house. Ya, Hmm. datanya lengkap sih ini kayak alamat pemberitahu, nomor pemberitahu gitu. Nah, makanya kalau dari sampel yang kemarin saya kasih kan eh, udah ada satu data contoh ya. Maksudnya Mm-mm. dari data contoh itu setidaknya itu yang diisi. Jadi kalau umpamanya mau buat baru ya nanti tinggal dirubah nomor masternya, tanggal master, HWB dan lain-lain. Kalau Oh, NPWP itu harus karena di sistem ini kan ada beberapa company ya yang mm-mm. pakai sistem ini artinya sistem itu mengenali ini eh, dari apa punya siapa berdasarkan NPWP itu tadi gitu. NPWP Oh, pemerintahan. Ya, makanya kalau mau testing ya setidaknya apa ya data dummy. lengkap ya, Kalau Mas. data real belum ada ya? Belum ada sih, Mas. Ini kita masih pakai data contoh. Oh, ya, ya. Jadi intinya datanya harus lengkap juga. Ikutin aja Hmm. sesuai contoh mana yang harus diisi, mana yang enggak, Betul. gitu. Ya. Cuman kalau keluar error tadi, tadi kan secara errornya kan ketahuan ya. Mm-mm. Branch dengan NPWP ini sudah ditemukan artinya ada data yang kurang pas. Nanti juga banyak tuh validasi kayak model ternyata harusnya sudah dipakai atau mungkin beratnya tidak sama, Oh, ya, validasinya akan banyak gitu. Artinya dari error 500 itu ada notifikasi salahnya di mana gitu. ini coba saya upload data yang lain ya, Mas ya. Ya, Hmm. oh, ini yang template ya. Iya, Yang ini coba template. Ini, Mas. Kayak gini ya. ya, ini kalau berhasil dia akan Oh. seperti ini. Artinya di sini tampilan konsolnya, Mm-mm. masternya, main data, terus kemudian di tab house ada house-house-nya. Mm-mm.
Kalau BC date ini sesuai sama tanggal apa ya, Mas? Halo? Cari-cari. BC date itu tanggal BC 11. BC BC 11. 11 ya. Oke. Kalau kalau untuk technical yang operationnya udah tahu kan, kayak model tanggal, berat, terus kemudian Oh iya, itunya udah tahu ya. udah Mas. Parsial Iya, kalau parsial nih gimana ya Mas maksudnya? Belum paham banget sih aja sebenarnya. belum ya. Ya Iya. jadi kalau parsial ini kan kadang ketika master itu CN-nya banyak gitu, Hmm. itu dipecah menjadi dua dua kedatangan gitu. Nah kalau sampai dua kedatangan artinya butuh dibuat parsial. Nah untuk membuat parsialnya itu sendiri ada di tab parsial dia. Ada di tab parsial. Paling aku izin potong dikit, Iya, Mas. Yang itu partial ya. shipment itu kayaknya sebenarnya kita coba boleh dijelasin aja. Cuma sebenarnya sih kemarin kita pengennya itu biar kalau misalkan house terlalu banyak atau uh, kita ngomongnya ceweknya terlalu banyak, itu kita Hmm, kayaknya nggak akan jadi dua konsol. nggak jadi partial shipment. Ya, itu bisa jadi dua Hmm. master. Oh, Kita pecahnya ke masternya aja. Cuma kalau misalkan emang bisa diparsialin, sekalian boleh tolong tadi bisa nanya, boleh tolong dijelasin aja gimana caranya kalau misalkan akhirnya kita pakai parsial gitu. Soalnya kemarin kayaknya kalau dari operasional kami pengennya sih pecahnya langsung pecah master, bukan pecah pecah parsial parsial. shipment gitu. Emang agak repot kalau pecah parsial. Iya, Dia pecah. terus kan kadang kalau partial shipment nanti clearance-nya juga butuh nungguin barang full kan. Iya. Karena house-nya terdaftar di satu master gitu. Jadi kayaknya kita pengennya coba kita batasin per masternya supaya jadi nggak ada nunggu-nungguan parsial gini kan agak jadi lebih PR ya kayaknya ya. Iya. Harus Tapi nunggu boleh sih parsial Mas kedua dijelasin datang. aja nggak apa-apa. Ya, ya, intinya kalau parsial itu ada di tab parsial. Mungkin nih Mbak Dipa bisa di zoom out kecil browsernya. Oh, Zoom zoom out ya. Ya, ya segini. Nah kan kelihatan tuh ya ada hmm. parsial, tab parsial. Nah di tab parsial ini untuk membagi kedatangan di atas. Itu yang biru di yang biru di Ya, biru dia. Parsial tab gimana? parsial sewa gudang parsial. Itu di atasnya company, di atasnya tulisan dosen parsial. Oh, ini. Ya, ya di tab parsial ini kalau kita mau nambah parsial di add parsial, tambahkan Hmm. apa nama angkutnya, flightnya, tanggal tibanya dan Oh, oh, oh. lain-lain gitu kan, termasuk beratnya. Nah, ketika sudah disimpan, kita buat parsial kedua, Hmm. baru kita edit yang parsial pertama beratnya supaya sesuai kan. Kedatangan pertama beratnya berapa, kedatangan kedua beratnya berapa. Sistem akan otomatis mengalokasikan si N sesuai berat. Oke. Jadi umpamanya ini ada totalnya 1.500 kilo gitu kan. Nah, parsial pertama 1.000, Hmm. parsial kedua 500. Nah, sistem akan otomatis mengalokasikan. Nah, supaya muat 1.000 nih berapa CN di parsial pertama, berapa CN di parsial kedua gitu. Nah, itu Hmm. berpengaruh ke nomor eh, pos Ini BC. S2 ya. Ya, berpengaruh ke nomor Tadi sub, di main sub, data sub. ya, Mas ya? Tadi main data kalau yang masternya. Oke. Nah, ketika dibuat parsial kedua, nah ini Hmm. parsial ini akan otomatis berubah menjadi iya, yes gitu. Oke. Jadi ngeditnya bukan di situ, tapi dibuat parsialnya. Di sini ya, Mas tadi ya? Iya, Oke. biasanya kan kalau apa kalau sian itu
yang diutamakan adalah import Excel. Artinya data di Excelnya itu udah sesuai semua. Mm-mm. Jadi di sini itu tidak perlu banyak perubahan. Nah, kalaupun ada perubahan ya tadi di parsial itu kan. Oh ya. Ya, atau kalau mungkin ada satu dua yang perlu edit CN-nya bisa diklik di tab House, Houses gitu. Kalau PLP dari pihak Goshen atau Justindo yang PLP maju? dari JGE sih Pak. Oh, JG ya? Jadi kalau misalkan secara operasional mungkin secara garis besarnya kan kita shipmentnya dari Arab. Dari Arab ini nanti kita masternya dari kita, terus nanti pre-alert dari kita, itu dari pre-alert langsung kita kirim ke JGE Hmm. pre-alertnya. Nah, itu mulai dari PLP, persetujuan PLP, terus sampai Scan in. pengangkutan ke scan Hmm. in, ke warehouse, sampai ready scan out, sampai di scan out itu kemarin deal-dealannya Bosoni sama tim JGE adalah itu tuh dari pihak JGE. Jadi setelah Oh scan gitu. out baru balik ke Gusen lagi gitu. Jadi Gusen sebelum dari pre-alert sampai setelah scan out nanti gitu. Hmm. Makanya mungkin Bet- habis ini juga Diva mau tanya soal dapat BC11 nomornya, posnya sama tanggalnya itu di mana gitu. Kayak gitu sih Pak. jadi gini, kalau secara alur, ya kalau memang tadi dari pihak Goshen ngasih Excel gitu ke pihak JGE, Mm-mm. artinya yang perlu dilengkapi data adalah master, CN, berat, dan nominal ya, chief, itu di Excel tuh ya. Ya kayak freight-nya berapa, asuransi berapa, data-data itu. Nah, kalau BC11 itu biasanya setelah kirim manifest. Manifest itu adalah langkah ketika kita buat di konsol, udah jadi konsol seperti ini kan. Nah, itu ada tombol generate manifest di atas, itu menghasilkan file Excel. File Excel itu nanti diupload di CISA. Nah, ketika Mm. sudah diupload di CISA data manifest itu, nah, manifest itu akan mengenerate, dia akan generate nomor BC-nya berapa, tanggal BC-nya berapa gitu. Nah, setelah udah bahasanya sih kalau mereka tuh pecah pos. Kalau udah pecah pos, sudah dapat nomor BC, nah baru diinput nanti di sini nomor BC-nya, pos BC-nya. Baru bisa eh, PLP gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau misalkan kayak gini itu sama aja kayak sebenarnya malah jadi tim Juson yang upload info gitu ya. Karena kita harus input nomor BC11, pecah posnya, tanggal pecah posnya gitu ya. Iya, cuman kalau tadi itu ya akan diurus oleh pihak JG, artinya dari pihak Gosen hanya ngirim Excel yang tadi itu data itu tadi master, CN, ya kan, terus beratnya berapa sama chief apa freight dan angka-angkanya itu yang utama sih. Oh, chief itu yang insurance rate gitu-gitu ya Pak ya? Iya betul. Oke, berarti sebenarnya dari tim Gusen itu kalau misalkan skemanya kayak tadi adalah berarti nanti bisa akan ngirim Excel. master, Excel, Hmm. Excel masternya Hmm. sama isi konsol CM-nya Iya. dengan template tambahan untuk chief. Enggak, di Excel tadi udah ada. Oh, yang di Barkir template tadi udah ada chiefnya ya? Udah ada. Jadi Oke. em, paling makanya kalau mau penjelasan menyeluruh adalah penjelasan tentang isi Excel itu tersebut gitu. Apa yang harus diisi sih gitu. Mungkin kalau tadi Mbak Diva mau buka apa yang template parkir bisa sambil saya jelasin. Oh ya, boleh Oke, Mas. Artinya boleh Pak. dari pihak Gosen itu aja kan ya. Artinya kirim Excel aja udah selesai gitu ya. Iya, nanti kan juga kita Nah, kemarin udah API ya Pak ya. hmm, Proses API-nya juga udah selesai. Kan nanti tinggal, kalau nggak salah terakhir akhirnya Gusen yang nge-get data ya, kalau nggak salah ya. iya. Cuman Ah, ke depan minta di develop webhook katanya. oh iya, itu dari tim JGE, Bisa. Kita apakah nanti itu? kita paling kalau biar simpel kita kasih trigger aja ya. Tapi nanti Oh, nah
Ya, jadi kita kirim apa dari webhook itu kita akan kirim trigger. Artinya kita kasih tahu nih ke sistem Ah, Gosen apa yang mhm. harus di get gitu. Gitu aja paling Oh ya biar ya bisa simple. bisa Soalnya bisa kalau bisa. kalau umpamanya kita kirim pure datanya itu khawatir tadi ketika gagal entah di sana nggak keproses atau di sini ada masalah jaringan, ya pada akhirnya tetap harus ada aksi manual gitu. Oh baik baik. Berarti Nah, sebenarnya fokusnya adalah kita kalau dari Gusen berarti dari Mbak Diva ini ya fokusnya sebenarnya si template Excel Excel, ini. iya betul. Karena nanti yang upload sekalian upload ke ISA terus money TPS online ya dari JGE gitu ya. Iya betul. Oke. Ya paling di sini kalau dari kolom pertama ya jenis salju mungkin kalau bisa dilihat di tab di sheet referensi itu ada referensinya ya untuk jenis salju itu satu CN, dua PIBK, tiga. Ini kalau jenis salju nih ya. Kalau mungkin nanti CN Haji atau PMI atau macam-macam ini jenis saljunya sesuai dari referensi gitu. Terus kemudian yang kolom B tadi di header balik lagi Iya. itu kode jenis PBK ya. Jenis PBK biasanya dua dua itu untuk barang lain-lain kan. Kemudian nomor barang itu ya nomor CN. Oh, oke. Nah, nomor CN terus apa tuh Oh, D-nya itu ini, oh ini, sorry, sorry. D ini ya kantor. kode kantor itu kan kantor ini kan BC Suwarna BC Suta Mhm. itu 050100 ya itu udah fix kode jenis angkut 4 itu udara. Nah, paling nanti nama pengangkut. Nama pengangkut itu maskapainya apa, Oh, nomor penerbangan. mhm. Nah, kemudian kode pelabuhan muat itu sebenarnya unlocal. Jadi bukan kalau unlocal tahu ya kalau unlocal. Jadi kode pelabuhan. Jadi bukan nama pelabuhan, cuma Oh, ini kode kayak pelabuhan. ya kayak Soekarno Hatta kan ID CGK. Mhm. Nah, itu unlocal. Kalau ini dari Hmm. apa Chin ya itu eh, Shenzhen kalau nggak salah Chan. Nah, nah kemudian Pelabuhan Mungkar itu tujuan akhirnya itu di CGK. Kemudian kode gudang JG1, nomor invoice. Nah, nomor invoice bisa dikosongkan atau diisi dengan nomor barang. Ya nggak ada masalah sih kalau nomor invoice. Tanggal invoice juga diisi sesuai tanggal house. Kemudian, nah baru kode negara asal itu adalah kode negaranya. Oke. Kalau tadi kode bandaranya, pelabuhan muat dan bongkar, ini kode negaranya. Hmm. Dan jumlah barang ini adalah jumlah barang per CN. Jadi outer outer box ya, barangnya berapa. Kemudian nomor Sorry Pak, BC, tanggal yang BC, itu berarti jumlah ah jumlah boxnya ya, bukan jumlah kan kita nanti isinya ada bukan. multi call itu satu CN gitu. Ah, Itu berarti iya, misalkan si jumlah persis boxnya ya, jumlah polinya ya. iya jumlah jumlah di dalam CN itu berapa. Pakai bukan. Nah, nah, kemudian nomor BC, tanggal BC ya kalau kosong kan bisa dikosongin. Nomor BC, tanggal BC. Nah, kalau nomor pos, suppos, itu juga, kalau itu biasanya nomor pos itu didapat setelah pecah pos tadi. Kalau suppos, itu biasanya urut Hmm. berdasarkan nomor CN. Pemain nomor 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Terus sampai bawah. Gitu. Kalau nomor pos, sup, nomor sup, bukan nomor pos, nomor suppos, sorry. Kalau nomor BC, tanggal BC, nomor pos itu dari manifest setelah pecah pos. Artinya itu bisa dikosongin. Berarti kode nomor posnya juga bisa kita kosongin ya, karena dapetnya setelah dapat nomor BC satu-satunya kan ya. Iya betul. Nah, paling kalaupun yang mau diisi suppos, suppos itu kan nomor urut.
Walaupun sebenarnya sistem itu akan mengenerate otomatis nomor sub pos ketika upload. Begitu juga sub pos. Kan dia sub pos itu kan kalau barangnya sampai 999 gitu kan. Kan dia 4 digit ya, 9.999. Nah, kalau umpamanya sampai lebih dari 999, nah itu dia berubah ke sub pos. Nah, sub pos angkanya satu itu. Tapi jarang sih. Cuman kalau itu bisa dikosongin atau mungkin disamain aja satu gitu. Nah, sistem akan otomatis ngitung. Kemudian yang utama itu nomor master, tanggal Hmm. master ya, dan nomor house BLAWB, tanggal house. Kok ada dua nomor barang sama house BLAWB? Karena memang sebenarnya secara CN nomor barang dan nomor house itu bisa beda. Makanya dia Nomor dibuat apa, Mas? Maaf, nomor house nomor dengan house sama nomor barang, nomor CN. nomor barang. Oh, Nomor nomor CN CN. yang C itu ya kan, kolom C. Oh, Dia bisa beda, bisa beda. cuman jarang sekali sih kalau di JG rata-rata disamain gitu. Tapi kemungkinan bedanya berarti ada, Mas. Ada karena memang dari CISA-nya sendiri juga boleh beda dan user juga ada yang pernah salah input. Dia beda, Oke. Oh. dia salah-salah Hmm. gitu kan. Makanya aware aja kalau ini. Kemudian tanggal house, kode negara pengirim, sama tadi ya kode CN juga Cina. Hmm. Kemudian nama pengirim. Kalau ini mah dari nama pengirim penerima mah dapat ya dari pre-alert ya, Iya, dapat ya. Nah, ya nanti di sini jenis ID penerima. Nah, jenis ID penerima juga bisa dilihat di referensi kan jenisnya apa, apakah KTP ataukah nomor telepon ataukah NPWP gitu kan. Hmm. Hmm. Alamat penerima dan selanjutnya telepon. Nah, pemberitahu ini yang tadi yang nggak boleh kosong. Jenis ID pemberitahu itu gosen kan, artinya jenis ID pemberitahu itu NPWP 6. Nah, ini NPWP gosen, namanya, alamat pemberitahu, alamat gosennya, kemudian nomor izin, nomor SCAP. Ya kan? Nomor Nomor SCAP, izin, tanggal nomor SCAP, apa, Mas? Mas? nomor SCAP. itu skip PDP dari yang KPU-nya ya. Iya, betul. Oke. Ya, terus tanggalnya juga di situ diisi ya. Oke. Terus KD val itu valutanya, kode valutanya apa? USD kan di situ. Kemudian NDPBM itu kursnya. Walaupun kurs itu dinamis ya. Kalau umpamanya di Excel tulis aja 7.000, 17.000, nanti ketika diupload eh, ketika mau dikirim data CN, sistem akan otomatis menyesuaikan kurs ketika kirim. Artinya NDPDM itu harus diisi tapi datanya nggak harus sesuai gitu karena sistem akan mengkalkulasi ulang. Oh, iya. Nah, yang perlu sama adalah FOB, asuransi, freight, dan chief. Nah, ini yang harus dihitung. Sama FOB 1, asuransi 1, freight 1, chiefnya 3. Tahu kan ya kalau chief Itu FOB ini? pakai pakai rumus yang Enggak ya, uh, ini mah FOB. penjumlahan aja. Oh, Kalau kecuali satu kalau itu asuransi, maksudnya gimana, Mas? Kita sih enggak, nggak tadi ada perhitungan asuransi saya. sih. Iya, jadi angka chief itu adalah jumlah dari FOB tambah asuransi tambah freight. Oh, Maksudnya chief itu. eh, oke, itu tiga itu maksudnya melambangkan $3 kah atau apa? Iya, $3, betul. Karena USD Oh kan. iya, iya. Oke, oke, oke. Karena pasti USD kan kalau import ya. Eh, kemana sih sebenarnya kita ininya pakai SAR ya, Pak? Hmm.
karena kebetulan kan impornya baru dari Saudi aja ya. Jadi kayaknya belum pakai. Kalau USD mungkin nanti kalau kita tambah negara dan lain-lain biar sama mungkin akan pakai USD. Cuma sementara sih kita ngitungnya pakai SAR juga. Oh iya, soalnya kalau di CIC itu validasi dia kursnya adalah USD. Jadi ketika eh, makanya di sistem juga kita cuma Oh, menyediakan kurs USD. soalnya si aturannya juga kan FOB-nya pakai USD ya. Iya, 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 iya. Iya, ya, berarti nggak masalah sih kalau USD nanti tinggal kita convert aja buat di-upload ke sini. iya betul. Saya kemudian neto bruto, ya kan? Nah, total dibayar, NPWP billing. Yang neto bruto ya tahu kan kalau itu ya. Nah, yang NPWP billing, nama billing ini sesuai nama PT. Nah, kemudian tanggal tiba itu tanggal tiba pesawat ya. Jam tiba, part shipment itu terparsial no kan. Nah, ini sama. Ini kode pelabuhan transit. Nah, kalau kalau pesawat itu transit dulu diisi kode pelabuhan transit, kalau enggak diisi tujuan aja. Kemudian kode pelabuhan akhir. Jadi, Nah ya, kemudian volume dikosongin maaf, kalau aja. misalnya nggak transit, berarti dia pakai ID CGK juga ya? Kalau nggak transit, Eh, diisi kode ke- yang transit apa yang akhir. nggak, Kalau yang kalau akhir kan transit, sama tapi dia nggak transit misal, nggak mungkin. kalau nggak transit diisi kode tujuan apa Oh, asal-asal. asal, oke. Ya. Kemudian volume nol, jenis kemasan PK, PK berapa gitu ya. Nah, total partial marking itu dikosongin aja nggak apa-apa. Nanti di ya, oke. Nah, ini adalah sheet CN-nya. Nah, CN. Iya, artinya generated dari sini. Nah, kemudian di sheet kedua itu adalah detail. Detail itu sebenarnya highest code. Nah, baru di sini highest code-nya. Nomor house-nya berapa, itu seri barang itu barang keberapa dari CN tersebut. Umpamanya dalam satu CN ada dua jenis highest code. Nah, nanti seri barang satu, seri barang dua dengan nomor house yang sama. Kemudian input highest code-nya, terus keterangan barangnya, declare name dan uraian barangnya. Terus baru di sini adalah apa aja tadi? Ini, Ini ya negara kode asal. negara asal. Ya, jumlah kemasan sama ya, jumlah kemasan, jenis kemasan, FOB, freight, asuran sama, kode satuan harga, piece, jumlah satuan harga satu. Nah ini flag bebas itu kalau eh, haji ya, haji kan biasanya ada flag bebas ya, dia dapat nomor skep, tanggal skep dan lain-lain gitu kan. Oh, berarti ini kalau haji aja mas diisinya. Ya, kalau nggak haji di nolin aja kayak gitu. Jenis tarif nol, kode tarif satu, kode satuan tarif satu, jumlah satuan. Paling yang perlu di ini ya kalau secara BM-nya berapa, PPh-nya berapa, itu sistem yang akan ini nanti generate, yang akan menghitung. Paling yang perlu di ini adalah tadi Hmm, jumlah satuan harga. Nah, jumlah satuan harga itu konsepnya sebenarnya adalah dia adalah harga satuan. Seumpamanya satu CN itu CN contoh casing hmm, handphone. Nah, casing handphone itu dalam satu CN total tagihannya adalah 10 USD. oke. Ya kan FOB-nya 10 USD. Nah, jumlah satuan harga itu adalah uh, harga satuannya berapa? Seumpamanya 10 piece, 10 10 PCS, ininya 10 USD, ya kan? Nah, jumlah satuan harganya uh, berarti 10 US. 0,1 ya. Oh,
Berarti dibagi lagi ya, Mas? Ya, jadi berapa berapa bi berapa biji? Iya benar berapa biji? Ya berarti dari total FOB-nya tadi, high spot ini untuk satuannya harganya berapa gitu ya Pak? Kalau misalkan di Iya, satu house ada tiga, ada dua high spot, terus habis itu jadi totalnya 50, terus satu high spot 25, per piece-nya jadi 2,5 gitu. Berarti yang diisi jumlah satuan adalah 2,5-nya gitu ya. Kalau tadi iya, ada 10 barang. iya, Hmm, betul. Jadi Oh, eh, FOB dibagi jumlah piece, ya itu jumlah satu. Oke. Jumlah kemasan, jenis kemasan biasanya sih kalau nggak tergantung. Kalau di JGS sih biasanya satu-satu gitu. Mereka jarang merhatiin piece satuannya. Tapi itu tergantung kebijakan sana nanti. Hmm. Intinya mah Excelnya seperti itu ya. Tadi data CN, data master CN, kemudian berat, sama Chief FOB. Begitu juga high score di tab detail, high score, uraian barang, dan satuan harga, dan angka. Jadi eh, kalau di sini tadi umpamanya satu CN, ada dua high score. Nah, di CN tersebut FOB-nya 10. Nah, di sini dua high score tersebut jumlahnya juga harus 10. Itu sih yang perlu Hmm, diperhatikan. Gimana, Mas? Maaf, Mas. Berulang nggak? Ya, kalau Hmm. dalam satu CN ada dua high score, Oke. artinya kan uh, berarti ada dua baris nih yang Ya. detail. Nah, itu jumlah CN di detail, jumlah CN, shift, jumlah shift di detail itu harus sama dengan uh, angka shift di sheet header. Oh, di sini tadi dibalik lagi ya. Iya, Hmm. nanti sistem akan validasi di situ. Umpamanya di sini uh, FOB FOB 3. Nah, sementara di highest code itu ada dua highest code. Artinya, total dari dua highest code tersebut, FOB-nya harus sama dengan FOB yang di CN sini. ya intinya berarti nanti secara value nggak akan ada yang beda gitu ya Pak ya. Mau udah Iya, dipecah jadi tiga high spot kah atau empat high spot, terus per itemnya jadi berapa. Pokoknya totalnya harus sama persis sama FOB yang di declare. iya betul yang di tab header ini. Nah, Oke, berarti nanti aku coba coba obrolin lagi juga Pak sama tim IT kita. Kemarin si ada Om Ridwan. hmm, Jadi kayaknya ini ada sedikit perbedaan ya. Kalau dari yang Diva pertama kali upload tadi yang NPWP-nya tidak ditemukan, hmm, kayaknya template-nya agak sedikit berbeda nih yang ada di platform kita dengan yang harusnya diupload ke platform JJE. hmm, Nah, itu mungkin nanti aku coba obrolin lagi ke Om Ridwan supaya bisa langsung ini nih, nggak perlu ada penyesuaian-penyesuaian ini, Excel template-nya udah jelas. Jadi hmm. nanti tinggal dibantu sama tim JGE aja untuk proses pelaporan CISA di TPS online buat dapetin BC sama upload manifest yang ada di platform JGE. Paling gitu sih Pak. Iya, iya. Soalnya tadi yang pertama kali coba upload itu hasil eksportan data dari platform kita, Hmm. Excelnya. Iya Tapi pasti beda. kayaknya masih ada yang perlu disesuaikan lagi. Nanti itu coba kita nanti aku bicarain di tim internal kita aja sih. Iya, oke. Dari Diva masih ada yang mau ditanyain, ada yang belum jelas belum tadi dari yang Pak Bayu jelas. Hmm, Udah lumayan jelas sih sebenarnya, Iya, Kak. Cuman ini. masih
Kalau belum praktek, belum ini ya. Iya. Hmm. Biasanya gitu emang. Iya Pak, paling nanti kita coba upload mandiri dulu ya Pak ya. Kalau misalkan udah ada Ah, penyesuaian, nanti kita inform lewat grup aja. Mungkin dari tim JG juga bisa bantu cek, coba ya. jadinya hasilnya gimana nanti kalau misalkan udah dapat misalkan dari nomor BC11 atau misalkan udah berhasil upload manifest ke kita itu kita lewat grup aja nggak apa-apa sih Pak. Iya, iya. Sama paling setelah ini manifest juga kayaknya bisa masih ada yang mau ditanyain sedikit ya tentang platform JGE-nya. Iya, benar. Ya, iya, iya. Ini coba saya, ini aku lanjut ya kali ya. Hmm. Hmm. Iya nih, mumpung ada Pak Bayu sama Bu Salman nih yang beneran udah paham keluar dalam lah soal itu. Oke. Nah kan kalau misalnya udah kayak gini, ini kita save atau gimana ya, Udah Pak? otomatis. Ketika pertama upload itu udah nge-save. Oh Jadi itu nggak langsung perlu di-save save. lagi. Ya, kecuali Nah ada berarti perubahan baru. dia masuk Hmm. di dashboard yang ini, boleh saya Iya. lihat? Nah, Oh ini ya, yang dia muncul si pending iya, jobnya ini. betul. Oke. Pending kan ketahuan di sini kan, di sini apakah sudah PLP atau kalau sudah diajukan ataukah sudah Hmm. di-approve. Hmm. Nah, kalau di atas artinya ini semua master yang belum di-scan. Ini berarti Nah, master ya, yang ini. master Oke. ya, Oke. betul. Nah, Hmm. kalau di master itu masih ada approved satu, artinya dia sudah disetujui PLP tapi belum scan in. Entah Hmm. itu barangnya masih di jalan atau memang eh, belum dia ya dia belum belum scan in lah kalau approved. Nah, kalau udah di scan dia akan masuk ke house state pending scan in Biasanya tuh estimasinya berapa gitu. lama ya, Pak? Kalau misalnya dia di hosted ini. House dia tergantung ada yang sehari selesai, ada yang seminggu, ada yang bisa bahkan kalau dia merah atau mungkin di tengah masuknya ke abandon 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 Hmm. ya abandon abandon itu dia nggak bisa keluar karena belum dapat izin. Cuma kalau semuanya lancar sih biasanya sehari selesai ya, Mbak Salma ya. Hmm. Hmm, PPB. Hmm, Hmm. hmm, hmm. Ya, kalau dari sisi gosennya paling yang perlu diperhatikan adalah NPD, permintaan Hmm. dokumen ya. Nah, itu kalau sampai ada angka satu di sini artinya ada CN yang diminta untuk melengkapi dokumen. Dokumen kayak invoice, bukti pembelian, dan lain-lain. Nah, itu Hmm. ada di NPD di sini. Kalau dari CISA minta pelengkapan bukti ya dari pihak Gosen harus nyiapin tuh. Kalau kayak gitu, Gitu. kita lengkapinnya ke ada PIC-nya Kak, atau lewat email atau gimana? Paling biasanya sih dikirim ke pihak JG aja kalau memang tektokannya ke JG.
Oh, berarti Dan nanti kita kayak dapet PIC dari tim JGE-nya. ya biasanya juga mereka akan ngubungin karena biasanya dokumen itu diminta fisik. Hmm. Hmm, 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 hmm. Itu Kalau biasanya skip CN ini, kalau skip scan itu biasanya ini apa? ada si N yang memang belum diketahui, contoh belum ketahuan harganya berapa nih, fixnya harganya berapa belum ketahuan kan. Nah, di sistem itu ada flag untuk supaya si N tersebut jangan dulu dikirim datanya ke CISA Hmm. gitu. Tapi kalau dari dosen list data yang udah lengkap kan tadi kan Excel-nya juga udah lengkap ya, artinya nggak akan ada yang ke situ harusnya. Oh, nah kalau misalnya nih, ternyata di NPD ini ada yang kita nggak bisa lengkapin dokumennya dari penerima maupun Hmm. shippernya. Berarti langsung ke abandon atau gimana itu, Mas? Enggak sih, biasanya kalau mereka nggak punya bukti, entah itu Mhm. nanti ya apa istilahnya nota denda atau apa gitu lah. Biasanya sih gitu. Kalau Jadi, abandon, gimana Mas? Maaf. Abandon itu jadi gimana? abandon itu yang memang barangnya nggak apa nggak boleh keluar. Entah itu merah kan, kalau ini Mhm. merah artinya dilarang ya, dilarang Oke. nggak boleh keluar ya. Udah kalau itu mah udah pasti masuk abandon bakalan gitu. Eh, biasanya barang abandon itu karena apa, Mas? Apakah kita belum bisa lengkapin dokumen atau barangnya kenapa gitu? Iya, biasanya tergantung hash-nya. Jadi kalau yang dilarang kan kayak Heeh. apa ya? Kalau di sini sih ada kayak vitamin ya, suplemen, terus kemudian eh, besi yang nggak boleh kan, Hmm, produk-produk besi, terus kain kalau nggak salah ya. kain. Sekarang udah dilarang kan kain, kain Oh, ya, baju bekas gitu kan. Ya itu barang-barang yang memang dilarang masuk, dilarang impor gitu. hmm, ini, Elektronik juga termasuk ya. iya. Hmm. Itu sih biasanya kalau sampai Hmm, abandon nggak bisa ini karena barang terlarang. Kalau selain itu, cuma meminta kelengkapan-kelengkapan sih biasanya nggak akan sampai abandon. Paling hmm. mungkin entah ada pemeriksaan fisik setelah setelah dokumen yang nggak lengkap ada pemeriksaan fisik atau mungkin ada denda atau apa Mm-mm. gitu. Tapi kalau barang angka di abandon ini muncul, itu udah ngelewatin si periksa fisik PDTT dan NPD atau Iya langsung biasanya langsung udah apa abandon aja, Mas? biasanya gitu. Udah diperiksa Oh, semua, dia nggak boleh keluar ya udah nggak bisa hmm, dikeluarin dari apa gudang. Itu barang yang sudah 30 hari di dalam gudang, masuk otomatis masuk ke abandon. Nah, oke kalau nanti muncul sampai di abandon satu, nah Mbak Diva bisa klik kan more info. Oh, hmm, ternyata isinya udah 401 gitu. Nah, itu bisa ditanyakan ke pihak GG, ini kok udah SPPB, udah boleh keluar, tapi kok nggak di-scan-scan gitu. udah apa Mas? Tadi Mas 401. Iya, kode-kode BC-nya itu 401, itu secara ini Hmm. sudah Oh, dapat nomor SPPB. SPPB MCP kalau si N namanya. Ini pokoknya udah boleh keluar lah. hmm. Oh, iya. Hmm. Oke. Ya paling kalau mau nyoba-nyoba nanti di Excel ya, tunggu tunggu dari pihak sana untuk
Word Excel-nya berhasil selesai. Nah, Hmm. Terus sama ini sih Mas hmm, terakhir mau nanya tentang rekon untuk invoice nanti skemanya seperti apa ya Mas? Recon info. Eh, iya, Recon invoice itu kayak apa invoice ya? yang di Nah, maksudnya oh invoice-nya itu invoice invoice billing konsol iya atau billing oh billing billing konsol. tagihan ke kita. Nah, nah, itu Oh, ada di menu manifest billing konsol. oh Jadi iya. itu untuk bayar biaya masuk kan? Oh bukan. Oh bukan, Ini sih Mas eh, untuk tagihan ke PT Gusen aja. tagih. Ya tagihannya tagihan apa dulu nih? Tagihan. Kalau biaya masuk artinya dari cukai itu ada di tadi di menu manifest. Terus kemudian billing consolidation 4.0. Nah, itu adalah tagihan dari biaya cukai, biaya masuk yang harus dibayarkan pihak Gosen gitu. Kalau yang dimaksud tagihan dari JGE ke Gosen, kalau itu Heeh. saya nggak tahu Oh, konsepnya seperti apa. oke. Nah, jadi billing juga ada dua jenis ya. Billing consolidation itu yang kalau memang dia disetujui SPPB-nya, ada juga billing yang 303 dia ada apa denda. 303 itu biasanya per CN. Itu denda dendanya gitu. Gimana itu berarti di sini ya Di Mas? iya di manifest di menu sebelah kiri kan ada bagian kiri ya billing Ini ya, consolidation. Oh belum belum aktif ya. belum sih. Ya ntar saya tambahin deh. Berarti sebenarnya kalau kita buka platform JGE yang kita pakai tuh di dashboard, manifest, terus itu aja apa ada lagi sih Mas? Dashboard, manifest, ya sebenarnya TPS online enggak kan karena itu untuk scan in scan out. Paling Mm-mm. laporan aja, laporan tuh inventory Oh, barang. platform itu inventory. Oke. Iya kan, kalau kita mau lihat barang scan in scan out berapa, yang ini Mm-mm. berapa di inventory report tuh ada. Walaupun kalau mau lihat di dashboard juga sama aja sih kalau detailnya. Hmm. Kalau mau lengkapin dokumen-dokumen yang dibutuhin kayak di PDTT dan NPD itu, kita by apa tuh Mas? Email ya? Ambil email biasanya. Nanti emang bakal dapat PIC sendiri dari tim JG ya, yang bisa saya kontak-kontak atau Iya, apa. Oke. Oke, paling sama makasih ya Pak Bayu Oke, pertanyaannya udah Kak. dijawab-jawab. Ini iya. buat Bu Salma sedikit. Paling tadi minta tolong notes-nya itu dari Diva kayak PIC dari JGE-nya untuk misalkan kayak tadi untuk ngirim email, pre-alert, atau misalkan tadi ada permintaan dokumen-dokumen tambahan itu kita lewat email kirim ke siapa, kemana, listnya, nama PIC-nya, emailnya, nomor telepon, atau nanti bisa dibikin grup WhatsApp sama Ops atau ada lain-lain, boleh diinfo ya. Diva, ada yang mau ditanyain lagi sama Pak Bayu? Tuh dulu sih Kak. Sama tadi paling PIC sama buat recon invoice Hmm. itu Kak. Tinggal buat invoice sama itu Iya. aja ya.
Eh, Ya, jadi nanti benar kata Pak Bayu, invoice-nya ada dua, invoice terkait pengiriman barangnya sama invoice ke JGE-nya. Itu nanti kita bahasnya di meeting selanjutnya aja, soalnya sama Pak Bayu sama Bu Salma juga mereka lebih ke tim IT-nya, jadi ya, nggak bisa banyak tahu juga gitu. oke, Kak. Berarti cukup, ada lagi yang belum ditanyain? Itu dulu sih, paling nanti kalau ada lewat grup Ya, berarti nanti diingetin juga ya Bu Salmanya di chat kali di ya. grup soal PIC tadi. Hmm, Paling dari tim Busen gitu Pak Bayu sama Bu Salma. Kalau dari Pak Bayu sama Bu Salma. Hmm, enggak sih. Karena kalau saya nanya maksudnya yang paling saya tanya yang kalaupun saya tanya juga untuk API-nya works apa enggak kalau udah ya udah sih gitu aja. Oh iya, Itu kalau saya yang urusan hmm, API itu nanti mungkin aku juga confirm ke Om Ridwan dulu ya, soalnya beliau nggak bisa eh, hadir hari ini. Paling nanti by WA aja, iya. gitu sih. Dan kalau datanya belum ada juga nggak bisa testing-testing kan ya. Iya, Pak Bayu jangan bosan-bosan ya nanti kalau ditanya sama Diva atau sama tim Busen. Enggak, tenang aja. Kalau dari PJT mah yang jam 12 telepon juga masih Oh, ada. kalau kita masih semoga sih masih jam kerja normal ya Pak ya. Oh, masih normal ya. Biasanya yang sampai Ya, malam tuh manifest dari manifest. oh iya, cuma paling nanti gitu sih Pak. Mungkin emang masuk manifestnya mungkin agak lebih malam. Cuma kan Hmm, pasti akan kalau misalnya masuk ke malam kan juga diprosesnya pagi-pagi pertama kali masuk kerja ya. Jadi sebenarnya aman sih karena toh juga pesawat kan ada yang transit ataupun langsung juga butuh waktu lumayan panjang. Jadi harusnya iya, iya. soalnya kayaknya nanti yang ngirim pre-alert dari tim kita yang di Saudi sih Pak. Langsung proses. Iya, iya aman sih. Kalau saya mah bukan digangguin ya, sih. Ditanya-tanya yang emang udah biasa gitu. Ya beneran ready Aman-aman. 24/7 ya Pak ya. Iya, Resiko jadi IT gitu ya Pak ya. iya betul. Kalau ada error tengah malam ya nggak mau harus dikerjain gitu. Kalau ngantor kan Jumat sore udah siap-siap pulang, Pak ada error. Udah dah, panjang lah. Kan Tapi Pak Bayu berarti nggak ke kantor JG yang di Suta ya? enggak, saya di rumah. Oh gitu, ya ya. Soalnya Remote, remote. saya pernah ke JGE kayaknya nggak ketemu Pak Bayu soalnya. Enggak, jarang sana. Oh, paling kalau ada meeting offline gitu doang ya berarti ya. Iya, sekali-sekali. Oh, oke. Oke deh Pak, paling dari kami gitu aja. Terima kasih banyak Pak Bayu, Bu Salma atas waktunya siang menuju sore ini. Iya, Semoga sama-sama. kerjasama kita lancar-lancar, ke depannya juga Iya, akan bertahan lama. ya, amin. Soalnya kayaknya rencananya mulai tanggal paling cepat akhir bulan ini atau paling lama di awal Agustus kita udah ada siap barang kirim Pak dari Saudinya gitu. Hmm, Jadi makanya kita minggu ini beneran kita coba buat trial, dummy dan lain-lain supaya ngelihat apakah sudah sesuai apa belum gitu. ya, siap. Nanti kalau udah ada barangnya kan malah makin repot ya kalau error-error. Betul. Kalau udah ada barangnya terus tertunda, ada error, dendanya mahal. Betul Pak. Kemarin saya juga udah dapet tuh kalau misalkan lebih dari 2 hari di JGE berapa per kilo per hari. Jadi kayaknya eh, semoga tidak sampai kayak gitu ya. Iya, Soalnya bakal motong margin kan pasti. iya betul. Gitu. Dari saya Iya. eh,
Oke, paling nanti minta tolong kontak ya tim operasional aja ya Bu Salma ya, biar nanti Diva bisa tektokan lebih enak juga terkait kayak tadi untuk rekon invoice atau mungkin ada teknis apa yang belum sempat terlalu bahas detail, bisa langsung atau mungkin lewat Bu Salma semuanya satu pintu juga nggak apa-apa sih. Ya, Oke, coba. kalau gitu terima kasih banyak ya Pak Bayu, Bu Salma atas kesempatannya siang hari ini. Nanti kita bertemu di grup WhatsApp atau nanti ada Zoom lagi untuk bahas sesuatu yang lain mungkin ke depannya. Terima kasih banyak dari kami cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. teman-teman. Makasih Pak Terima Bayu, kasih atas makasih Ya, waktunya. Salma. sama-sama.